Assalamualaikum. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini, kami akan menjelaskan cara penyelesaian ta'arudul adilah dalam metode Syafi'iyah. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Metode Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas, dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi seorang mujtahid melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai tahap-tahapnya. Berikut ini akan dijelaskan cara penjelasan ta'arudul adilah secara berurutan. Yang pertama yaitu al-jam'u atau fiqh. Al-jam'u secara bahasa yaitu menyusun yang terpisah dan menghimpun. Sedangkan secara istilah yaitu menghimpun dua dalil yang bertentangan, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyusun di antara keduanya. Adapun at-taufiq yang berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Menurut ulama Syafi'iyah, cara untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan yaitu dengan cara mengkompromikan dua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya untuk mengamalkan dua dalil tersebut dan tidak boleh mentarjih salah satu di antaranya. Argumentasi mereka adalah lebih baik mengamalkan dua dalil yang bertentangan daripada mendisfungsikan salah satu secara keseluruhan. Untuk menggunakan dalil-dalil yang bertentangan dapat dilaksanakan dengan 3 langkah berikut. 1. Ada kalanya hukum kedua dalil yang bertentangan dapat dibagi, maka boleh dilakukan pembagian secara baik. 2. Ada kalanya hukum dalil yang bertentangan merupakan sesuatu yang berbilang sehingga memungkinkan lahir hukum yang banyak. Dalam keadaan seperti ini, sangat mungkin mengamalkan kedua dalil yang bertentangan itu. 3. Ada kalanya hukum yang terdapat dalam dua dalil yang bertentangan bersifat umum, yang terkait dengan sejumlah hukum lain, sehingga memungkinkan menggunakan kedua dalil yang bertentangan. Untuk maksud tersebut, dihubungkan hukum salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Tarjih dapat dilakukan apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang dapat mendukungnya serta mengamalkan dalil yang lebih kuat. Upaya mentarjih ada 4 cara. Yang pertama, mentarjih dari sisi sanad, yang kedua mentarjih dari sisi matan, yang ketiga mentarjih dari sisi hukum, yang keempat mentarjih dari sisi lain di luar nas. Mentarjih dari sisi sanad adalah untuk menyelesaikan pertentangan pada sunnah atau hadis. Sementara cara tarjih lainnya untuk mengatasi pertentangan pada Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Nasah dapat dilakukan apabila dengan cara tarjih kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan. Lalu, maka cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui dalil yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu. Yang keempat, tasakut al-dalil lain. Tasakut menurut bahasa berarti melemparkan, dan menurut istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan dua dalil yang bertentangan. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang bertentangan, lalu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih, dan tidak dapat dinasah, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya, dan kedua dalil tersebut tidak diamalkan. Langkah terakhir seorang mujtahid apabila merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil, mereka menggunakan metode tasakut al-dalil lain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Cara ini dilakukan apabila cara ketiga tidak dapat ditempuh. Seorang mujtahid boleh meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan
lebih rendah kualitasnya daripada kedua dalil yang bertentangan tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.